Saudara Juliana de Souza Pereira Marins, pendaki asal Brasil terjatuh di sekitar Cemara Nunggal atau Cemoro Nunggal saat mendaki Gunung Rinjani. Posisi Juliana diketahui berada 400 meter dari titik awal jatuhnya korban. Proses evakuasi Juliana pun jadi sorotan warganet internasional. Namun sebelum kita ke proses evakuasi Juliana, kita lihat dulu bagaimana kronologi Juliana bisa terjatuh pada 21 Juni dini hari. Juliana Marins mendaki Gunung Rinjani bersama rekan-rekannya dan seorang pemandu lokal melalui jalur Sembalun. Ada 3 jalur menuju puncak Rinjani, yakni jalur Torean, jalur Senaru, dan jalur yang paling populer adalah jalur Sembalun di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sembalun memiliki ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dan menuju puncak Rinjani harus melewati 3 pos awal, yakni pos 1, pos 2, dan pos 3 sebelum tiba di campsite atau tempat berkemah sebelum melakukan summit attack ataupun menuju perjalanan ke puncak Rinjani. Kalau di campsite Pelawangan Sembalun, ini adalah ketinggiannya mencapai 2.600 meter di atas permukaan laut, sementara puncak Rinjani memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Artinya ada sekitar 1.100 meter. Itu ketinggian vertikal antara campsite Pelawangan Sembalun dan juga puncak Rinjani. Sementara Juliana diduga terjatuh di titik Cemoro Nunggal, yakni adalah hampir di pertengahan antara campsite Pelawangan Sembalun menuju puncak Rinjani. Bisa dihitung sekitar 50% perjalanan menuju puncak Rinjani adalah tiba di Cemoro Nunggal atau Cemara Nunggal. Itu medan berpasir karena itu adalah titik terakhir vegetasi di Taman Nasional Gunung Rinjani setelah kita meninggalkan campsite Pelawangan Sembalun menuju puncak Rinjani yang didominasi perjalanan dengan medan pasir dan juga batu yang sangat tebal dan sangat sulit untuk dilewati. Dan saudara, dari campsite Juliana dan rekan-rekannya pun langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak bersama pendaki lain dan pemandu. Tidak menginap dulu di campsite Pelawangan Sembalun. Saat tiba di titik Cemoro Nunggal itu, Juliana dilaporkan kelelahan dan diminta oleh pemandunya untuk beristirahat. Dan pemandu pun melanjutkan perjalanan menemani pendaki-pendaki lain menuju ke puncak. Juliana yang tak kunjung menyusul rombongan, pemandu pun memutuskan kembali ke lokasi Juliana terakhir beristirahat di sekitar Cemoro Nunggal ataupun setengah perjalanan menuju puncak Rinjani. Namun ia tidak ada di sana. Dari titik tersebutlah pemandu melihat cahaya di bawah jurang yang mengarah ke Danau Segara Anak. Pemandu pun segera menghubungi otoritas untuk meminta bantuan untuk evakuasi. Lalu bagaimana proses evakuasinya? Kita lihat wall data berikutnya. Nah, saudara, pada Sabtu 21 Juni 2025 setelah mendapatkan informasi dari pemandu, tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi membawa alat vertical rescue. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 kelompok dengan waktu keberangkatan yang berbeda-beda. Pertama berjumlah 5 orang, kedua berjumlah 9 orang, dan yang ketiga berjumlah 5 orang. Pukul 19.50 malam, tim SAR gabungan pertama dan kedua tiba di lokasi dan langsung mencari korban. Tim pun menyisir pinggir jurang untuk memastikan posisi korban secara visual, namun saat itu korban tidak terlihat. Lalu pada Minggu, tanggal 22 Juni 2025 besoknya, tim SAR gabungan keempat tiba di Pelawangan Sembalun untuk melakukan pencarian yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun belum juga berhasil mencapai titik lokasi korban. Petugas pun mencari korban menggunakan drone, namun tidak bisa maksimal karena terkendala cuaca yang saat itu tengah berkabut. Pada Senin 23 Juni 2025 besoknya pukul 7.59 waktu Indonesia Tengah pagi, alat UAV berhasil menemukan lokasi keberadaan korban. Koordinat korban 400 meter dari awal jatuhnya korban dengan kondisi jurang yang
terjal. Tim SAR saat itu dibantu 9 orang porter untuk dukungan tali dan alat-alat lainnya. Besoknya saudara, 24 Juni 2025, helikopter Basarnas pun diturunkan. 19 petugas tim SAR melanjutkan evakuasi menuju Danau Segara Anak melalui akses alternatif. Pukul 12:10 siang, perwakilan Kedubes berhasil meninjau posko Sembalun yang ada di bawah. Helikopter milik PT Aman saat itu yang diturunkan tidak dapat maksimal dalam proses evakuasi karena lagi-lagi terhalang kabut tebal yang menyelimuti Gunung Rinjani. Dan hari ini saudara, evakuasi dilanjutkan menggunakan helikopter dari posko Sembalun menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Dan saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menyatakan keprihatinan atas insiden ini. Menteri Pariwisata memerintahkan seluruh instansi terkait untuk memperketat SOP serta pengawasan aktivitas pemanduan destinasi ekstrim. Kejadian ini jadi peringatan akan pentingnya protokol keselamatan yang ketat, terutama destinasi wisata ekstrim, salah satunya Gunung Rinjani.